sih kita tuh tahu sebenarnya Qnet tuh ya udah gabung, tapi anehnya tuh di saat kita belum gabung tahu sebenarnya Qnet tuh ya udah gabung, tapi anehnya tuh di saat kita belum gabung tapi kita penasaran pengen gabung. Sebenarnya itu intinya kita tuh tahu seluk beluknya Qnet setelah gabung, intinya dikasih tahu mangprang jelasnya itu pas udah gabungnya. Sebenarnya itu jadi dia tuh kaget ibaratnya ya mah kok kayak gini gitu. iya. Sampai-sampai kita teman-teman deket kita ya lu ya banyak banget ya, salah satunya si Miftah gitu, Sayuti, banyak lah teman-teman CSS gue seangkatan seperjuangan gue udah pada gabung ya. Nah waktu itu dia udah mutusin mau pulang apa gimana, tapi bingungnya gimana sih cara. Gue udah mulai dekat lagi sama Gigi, gue kerja sama gue di belakang mereka kayak bener-bener kayak film gitu. Gue udah nonton. Gue pertama ya kalau si Egi sih dia belum cerita ke orang tua. Gue juga sama. Waktu itu gue cerita ke bokap, bukan bokap, kakak ipar gue gitu, suaminya kakak gue. Gue ceritakan kumaha tuh iya sedekang orang geus teu kuat gitu. Gue ngomong coba senang geus teu kuat, geus teu kuat ya sebenarnya kurang teh lain gawe di kantor, lain gawe di pabrik, lain kang bener orang teh ngilu Qnet. Terus akang gue bilang gini, dah akangnya geus apal sebenarnya emang mana teh lain kerja di perusahaan kayak gimana, itu mana kerja di anu kayak gitulah. Emang akangnya geus apal. Udah sekarang masa baru esok jalan hilak kayak wakang dijemput ngomongnya gitu. Tong baik kali mau apal si mama mau apal si bapak seorang gitu kan. Dan akhirnya gitu ya si akang teh membicarakan ke orang tua gue gitu, dan tanpa sepengetahuan gue ya waktu itu, dan bilangin lah ke orang tua gue gimana. Dia nggak pernah kaget, nggak sesok kaget gitu. Waktu itu emang Egi lu udah pulang ya? Udah pulang dulu belum ya? sih, gue pulang belum, cuman waktu itu kan lagi nyari dana ya buat ngembalikin uang dulu itu. Sebenarnya prinsipnya dulu sebelum balik 15 juta nggak pulang gitu. Gimana caranya bener. Nyampe istilahnya mau jual ginjal malah udah iya bener ya pernah itu. Waktu itu lu sama Sayuti gue ya waktu itu Iya. ngomong katanya walaupun kita misalnya gagal dari sini gitu, gimana caranya kita jangan pulang sebelum bisa ngembalikin duit yang kita pakai itu buat gabung itu. Malu istilahnya, malunya mah ya malu. Harga Karena diri sama gimana. kalau kita udah pegangan duit istilahnya nyampe balikin modal yang kemarin, istilahnya kita bohong juga udah, istilahnya kalau bohong juga ya bisa dibilang gak malu istilahnya. Balik lagi duitnya gitu. Kemarin tuh kita udah berpikir-pikir gitu, apa perlu kita jual ginjal gitu, bener loh ini demi sumpah demi Allah kita udah punya niat kayak gitu soalnya kok frustasi di sana, stres gitu kan. Ibaratnya gini loh, kalian bertahan di sana, ngajak lagi orang, suruh berbohong lagi ke orang tuanya, gabung terus sampai kayak gimana gitu. Pikir aja kayak gitu. Kalau gue sih punya pikirnya gini, sebaik-baiknya kerjaan, segede-gedenya gajian, kalau udah diawali sama berbohong, apalagi sama orang tua, nggak bakalan berkah gitu ke depannya juga. Jadi pikir-pikir gue emang bener gitu kayak gitu. Gue mikir sendiri, gue yang ngerasain sendiri. Udah gue mutusin waktu itu karena Egi mungkin waktu itu gue udah kayak kontak-kontak udah susah. Gue nelfon waktu itu Egi dipulangin duluan pas gue lagi di presentasi ya. Sebenarnya mah kabur, cuman ada yang tahu gue mau pulang. Iya, cuman ada yang tahu gue mau pulang ya. Ujung-ujungnya mah ya dipulangin juga sih, cuman gak bilang sama yang lain. Nah apalagi sama gue bisa dirahasiain. Cuman pas itu lo udah pulang nelfon gue ya. Gue nelfon. Jujur gue nangis waktu itu dia nelfon. Gue harapin gitu CS gue masih di sini, masih bareng-bareng sama gue. Maksud bareng tuh gue bisa baliknya bareng gitu. Dia mutusin pulang, gue sedih banget waktu itu. Gue mikirnya gini, kan dia udah punya prinsip, maksud prinsip tuh dia nggak bakalan pulang sebelum dapet. Gue mikirnya kayak gimana ya, udah kayak saudara gue kan, dia tinggal di mana gitu. Mau ke orang tua gue kan dia juga udah malu gitu, udah gabung di Unity, ibaratnya malu lantar nanya-nanyain gue, jadi dia nggak mutusin ke Bogor gitu. Tapi untungnya lo ada saudara lo ya di Bogor. Ya di Bogor juga, cuman Bogor dia kota. Bogornya beda jauh lah, beda Bogor kotanya. Kalau orang tua gue kan di Cilengsi, kalau ini di Bogor kotanya saudaranya, jadi dia tinggal di saudaranya ya. Terus kayak gimana? Ya di sana 3 harian ada sih, 3 harian di sana. 3 harian itu gua cerita ya, ceritanya mah ya tadinya mah mau minjem duit, istilahnya nyari minjem duit, cerita kayak gitu. Tiap pagi makan kayak gimana ya,
bisa dibilang ya makannya tiap pagi nasi goreng sama cabai rawit sepiring bisa berlima kalau dia Kayak film. cuman pas 3 hari gue lagi nyari modal di kakak gue di Bogor, tiba-tiba nenek gue nelfon. Anehnya tuh dia udah tahu nyuruh balik ke gue, nyampe nangis. Soalnya orang tua masih masalah uang mah nggak apa-apa deh, yang penting mah anaknya sehat gitu aja. Tiba-tiba gue kaget kan, orang tua gue udah tahu nyuruh gue pulang, nyampe nangis-nangis gini-gini. Wah, nyampe stres di rumah, apalagi bapak gue nyampe stres gitu ya. Akhirnya gue ke nenek gue dulu ya, awalnya sih ke nenek gue dulu. Nah, ke nenek gue dulu. Nenek lu kan beda ya rumahnya sama Jauh. Sama ke nenek suruh balik ya, belum pulang rumah langsung ke nenek balik. Nah pas itu ya akhirnya gue mau nggak mau ya balik. Duit gak ada, gak bawa di spesial pun, malah tinggal nyisa berapa cepet apa gocap tinggal ke rumahnya nyisa. Itu ya tanya-tanya kayak gitu, nggak banyak nanya sih sebenarnya mah. Udah pulang kayak karena udah tahu mungkin iya, ya. Udah Jadi tahu. nggak terlalu emang masih benar sih kalau orang tuanya emang punya jiwa orang tua gitu. Namanya orang tua kan pasti semua orang tua sayang sama anaknya, salah pun anaknya juga gitu. Nah, ya contohnya mungkin kayak dia sama orang tua gue sama gitu. Pas gue pulang gitu tuh kita nggak dimarahin apa yang kita bayangin gitu. Kita takutnya pas pulang kita dimarahin maki-makian, dibentak-bentak kayak gimana gitu. Pikir kita tuh kayak gitu, makanya kita takut gitu mau pulang kayak gimana, belum bisa ngembaliin duit yang 10 juta itu. Ya karena memang Allah tahu gitu, mungkin jalan buat kita ya. Alhamdulillah waktu itu kita belum puasa ya, tahun 2017 men. Kita lulus tahun sekolah kan lulusan 2017. Waktu itu 2017 tahun dimana perjalanan yang paling pahit ya. 17-18 paling pahit. Nah gitu. Jadi intinya singkat cerita kita udah pulang lah ya. Ya Egi pulang, gue sampai jujur sama dia sampai kayak renggang banget gitu, kayak putus silaturahmi waktu karena kejadian itu gitu. Karena dia orang tuanya mungkin berpikir ke gue juga jadi malu, nggak pernah semenjak itu gue, kalau sekarang sih udah biasa gitu ya, mungkin dulu gitu tahun-tahun itu gue jadi malu main ke rumah dia waktu kalau misal pulang lagi lebaran apa gimana gitu. Gue tuh malu gitu ke orang tuanya, kayak gue ngerasa salah gitu ngajak teman gue ajak ikut gabung kayak gitu, cuman pikiran gue salah gitu. Waktu itu gue silaturahmi, gue cerita juga sama siapa ya, alhamdulillah karena namanya juga musibah, orang tua gue juga ikut ketemu karena udah akrab ya dia, jadi ngobrol juga. Namanya juga musibah, anak-anak ya gak apa-apa lah, misalnya masalah uang bisa dicari, yang penting anaknya ada gitu di sini, bisa pulang, yang penting masih sehat gitu. Itu aja sih prinsip orang tua. Makanya gue terharu banget gitu mendengar orang tua kita ya bisa sekuat mereka gitu. Gue nggak habis pikir kita mau balasnya dengan apa gitu, kita udah bisa kayak gimana gitu. Apalagi si Egi kan dia anak satu-satunya dari orang tuanya dulu kan, dia apalagi dia anaknya kayak lebih tua, orang tuanya lebih ketakutan banget ya dia. Jadi ibaratnya jadi panikan, takut kayak kenapa-napa lah. Kalau gue sih dua bersaudara gitu, jadi ibaratnya kalau gue gak ada juga ada kakak gue lah gitu. Teman-teman gue juga masih banyak di sana di waktu itu tuh. Gue disuruh sama mereka gitu, harus harus blok-blokin katanya biar dia jadi virus buat mereka. Ya gue akun media sosial gue diblok, semuanya diblok. Jadi gue nggak punya petak sama teman-teman dekat gue gitu, saya seperjuangan. Nah ya gue jalani aja lah gitu seperti itu. Nah waktu itu jujur setelah kejadian itu gue sulit banget dapet pekerjaan yang bener-bener pekerjaan gitu, susah jujur. Teman-teman gue yang seangkatan gitu, yang mereka nggak tahu QNet ya, mereka udah kerja lah ya, di pabrik, di PT. Kita ya udah jujur ya, udah gabung di sana sulit banget ya. Tapi berhubung karena si Egi dulu emang ada relasi ya, kalau gue kan di Bogor, orang tua gue kan jualan, jadi gue putusin buat bantuin orang tua gue jualan di Bogor di sini. Ya gue jualan dulu sementara, gue sebenarnya nggak kuat gitu, pengen kerja gitu, udah nyari kerja kesana kesini nggak diterima, harus gimana. Ya gue mutusin jualan dulu sekitar 5 bulan setelah kejadian itu. Kalau Zeki dulu langsung kerja ya gitu. Kerja di sekian sedap. Di pabrik dia langsung kerja. Cuman malangnya dia emang ya namanya juga sekarang kerjaannya baru dia harus keluarin duit, cuman nggak kayak QNet gitu. Dia pakai ADM juga sekitar berapa juta ya gitu. Cuman lewat yayasan. Jadi ibaratnya
dia punya di kontrak gitu, kayak nggak sampai setahun, kurang lebih berapa bulan gitu waktu itu kerja di pabrik misalnya. Berapa bulan, 3 bulan. 3 bulan. Jadi cuma 3 bulan men, tapi gajinya udah mantep gitu men. Setelah itu di mana lo kerja? Setelah itu langsung ke Tangerang. Itu di Tokobati, Tangerang Tokobati. Berapa bulan di sana? Lumayan di sana. Ada berapa bulan? Kurang tahu saya. Oh iya, waktu itu saya di Tangerang. Di toko batik ya? Iya. Batik itu. Nah, waktu itu awal kita ketemu lagi men, setelah bayangin aja kurang lebih setahun lah. Kita kan biasanya bareng-bareng gitu. Waktu itu kita ketemu lagi pas tahun baru, masih ingat di tanggal 1 kita main bareng ke Water Kingdom ya kalau gak salah waktu itu. Kita itu gue udah kerja sih 2018 di 18. kan 2017 nanti 2018 tahun baru ke 2018. Kalau saya sih emang kayak mulus gitu, bisa langsung dapat kerja. Cuman kerjanya itu kayak nggak mumpuni gitu. Maksudnya mumpuni itu kayak nggak berkarir maksudnya. Jadi kayak sebulan 3 bulan, paling lama 3 bulan keluar. Ya sampai detik ini alhamdulillah gitu, dia emang karena balasan mungkin ya bukti gitu, mungkin dari perjuangan dia kayak udah di Sedap, di Batik, terus di mana lagi gitu. Setelah itu sampai di Bekasi di pabrik apa ini? Lupa lagi udah, soalnya sebelumnya di Panasonic sekarang. Jadi sekarang terakhir dia di mana? Nah sekarang tuh dia ya aktivitas sekarang dia kerja di gudang apa? Dia 2 tahun. Alhamdulillah sekarang dia ada bokap gua ada relasi sama tetangga gitu buat masukin kerja ke gudang Alfamart gitu. Ya gua seneng banget kan, antusias gitu. Gua masuk dan akhirnya gua lolos waktu itu tuh sekitar bulan September gua masuk kerja. Alhamdulillah waktu itu. Setelah itu gue bekerja di kontrak 1 tahun, gaji gue UMR, alhamdulillah gue puji syukur banget sama Allah gitu. Gue bisa punya kerjaan, punya gaji gitu. Waktu gaji pertama gue emang bener-bener gaji pertama gue gak bakalan makan gue sepenuhnya gitu. Gue mau biar anu lah, karena itu saran dari orang tua gue, karena emang gue kan punya ibaratnya nazar lah gitu, keinginan, syukuran karena gue udah punya gaji gitu, kerja apapun gitu. Nah setelah itu gue jalani kerja sekitar setahunan, dan akhirnya si Egi juga waktu itu ya udah di Bekasi gitu kerja, dia udah nganggur, dia mau kerja lagi di Cianjur di PT pabrik sepatu gitu ya gitu. Iya, cuman dia nunggu panggilan. Iya, nunggu sebenarnya udah ada interview, cuman pas itu ada loker sini ya coba lu kesini iseng-iseng ya, istilahnya masih sebenarnya dulu tuh pernah ngajar sebelumnya. Pas ngajar apa? Sebulan 2 bulan sebelum dapat nganggur tuh kita pernah ngajar, gua tuh ngajar kalau lebaran haji gue mau kurban sebelum itanya. Awalnya itu di pabrik sepatu yang di Cianjur tuh ini udah ada panggilan interview, cuman di sini alhamdulillahnya udah training 2 hari ya, mau gak mau ya masa yang belum pasti kita mau terima, yang sekarang udah pasti mau tinggalin misalnya itu. Nah jadi intinya ya lebih kesingkat lagi ya, alhamdulillah ya ujung-ujungnya gue sama si Egi gitu bisa bersatu lagi, ibaratnya kita nggak jauh-jauh lagi. Dulu emang kita kayak jauh, kayak kangen kayak bercandanya apa gimana gitu, soalnya kan emang udah berapa dari sekolah banget gitu, udah deket banget gitu, kayak udah saudara lagi ke si mamanya gitu juga, kayak orang tua gua gitu. Gua kalau lagi nginep baik juga orang tuanya, kayak anggap gue anak gitu kan, gimana lah. Makanya juga jadi kayak udah biasa gitu, kayak udah biasa gitu jauh sama dia tuh. Emang udah waktunya gitu, udah waktunya lagi kita dipersatuin lagi gitu, sepekerjaan lagi. Dan gue dapet 2 tahun di gudang, dan sekarang ya gue udah nggak kerja di gudang ya, di CG masih ya, karena masih ada kontrak. Yang mudah-mudahan kita doain aja ya teman-teman, semoga dia emang bisa berkarir gitu dimanapun, yang penting ya punya karir gitu, pekerjaan yang diinginkan gitu, yang mumpuni kayak sekarang gitu ibaratnya ya. Sekarang alhamdulillah, tapi kan dia masih kontrak gitu, yang mudah-mudahan aja dia berkarir di sana gitu. Kalau gue sendiri, gue pribadi, gue udah nggak kerja di perusahaan manapun, tapi gue ya doain aja gitu. Gue juga sekarang lagi ya nerusin usaha orang tua gue gitu, jualan, lebih tepatnya jualan kuliner gitu gue di sini. Itulah cerita kita itu ya, pahit bukan pahit sih, mungkin di luar sana ya teman-teman semua banyak ada yang lebih pahit dari kita mungkin ya pengalaman. Cuman ini hanya sekedar kita mau mengedukasi kalian, sharing kalian buat pengalaman kita pernah gabung di Q-Net itu kayak gimana. Mungkin barangkali pesannya
dari gue gitu ya, buat temen-temen yang baru lulus, misalnya sekarang kan baru lulusnya anak-anak sekolah gitu, masih membutuhkan pekerjaan gitu, ibaratnya yang gak dalam melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah ataupun apa gitu, mungkin mereka berpikir pengen kerja apa gimana. Ingat, walaupun kalian masih polos, baru lulus, baru merasakan dunia luar, kalian harus punya, ibaratnya jangan egois gitu, mikirkan diri sendiri, ngerasa dirinya udah dewasa apa gimana. Kalau ada apa-apa sharing, karena kembali lagi dari, karena lo tuh baru lulus istilahnya, belum tahu dunia luar, mikirnya harus ke situ. Jangan egois, emang kerja kayak gini, tanya-tanya yang kayak udah kerja kayak gini gitu istilahnya. Iya, kayak temen kita ya di kelas kita sih jujur, makanya kita buat video ini hanya benar-benar buat sharing kalian, edukasi kalian, jangan sampai kejadian lagi kayak kemarin juga adik kelas kita gitu. Kalau gua angkatan 2017, adik kita angkatan 2018 ada yang gabung juga. Kita berusaha bantu secara jauh ya gitu. Maksudnya waktu itu emang dia alhamdulillah dia berusaha. Dan sekarang dia alhamdulillah tinggal di sini juga sama kita. Dia jadi kayak kita gitu pengalamannya, gue sharing lagi ke dia. Makanya gua buat video ini tuh ya tujuannya itu. Jangan sampailah ada kejadian lagi kayak kita ini, adik kelas gue itu yang namanya si Ridwan ya. Ridwan ya, jangan sampailah. Mudah-mudahan gunanya gue buat video ini buat teman-teman semua yang di luar sana yang baru lulus, ataupun buat orang tua, buat kakak kelas mungkin yang udah lulus, buat ngasih tahu gitu ke adik-adiknya, ke teman-temannya yang baru pada lulus, supaya nggak kejadian kayak kita gitu. Mungkin pesan dari Lumen apa gitu? Pesan dari Lumen sih simpel aja. Sekarang istilahnya lagi zamannya istilahnya COVID-19 ya. Sekarang lagi zaman istilahnya gawe susah, yang gawe malah di PHK ya. Istilahnya apalagi ntar habis lebaran, terus yang lulus banyak, istilahnya lebih hati-hati, intinya lebih hati-hati, harus istilahnya harus kepo ya, tanya-tanya tuh gitu, tanya-tanya gawenya tuh seperti apa ya, gimana, jangan gampang percaya. Terus yang kedua mah gue masih nyaranin jangan gampang ngeluarin duit istilah buat gawe kalau belum pasti harus apa-apanya. Tahu dari asal usulnya gitu ya. Misalnya kalau lo kerja harus masukin uang dulu, jangan mau bisa. Kecuali kalau lo udah kerja tanda tangan kontrak, itu mah terserah lo. Iya, pakai itu mah, soalnya zaman sekarang udah agak aneh sih. Pakai gawe pakai duit udah agak aneh istilahnya. Mungkin itu ya pesan dari kami, ya tujuan kami buat video ini ya udah kami ceritakan tadi, bukan hanya semata-mata kan apaan sih cerita pahitnya lu pada misalnya, buat apaan sih misalnya ya, kita tujuannya buat ini sharing, mengedukasi kalian gitu, buat misalnya lu butuh sesuatu pasti cari tahu dulu kan, ibaratnya kita gunanya mudah-mudahan bergunanya itu gitu. Misalnya kalian ada sesuatu kejadian, oh inget udah lihat video gua gitu waktu ini sama temen gua, sharing pengalaman gua waktu gabung di Q-Net ya. Mungkin barangkali buat teman-teman semua yang nonton video ini ada yang mau ditanyakan tentang ya seputar kayak gimana gitu, takutnya ada saudara apa gimana yang mungkin udah kejadian kayak gimana, boleh konsultasi ke kita. Mungkin kita nggak sehebat apa gimana gitu, cuman kita udah punya pengalaman itu ya, tahu cara kayak gimana sih menasehati atau membilang orang-orang yang udah gabung di Q-Net itu kayak gimana biar luluh bisa pulang juga kembali gitu. Karena emang ya kita udah pengalaman juga gitu, maksudnya bukan kayak gimana. Boleh konsultasi ke kita. Jangan lupa juga ya di subscribe channel gue ini, tembusin ke 1000 subscriber ya, mudah-mudahan tembus ya. Nanti gue buat konten-konten lagi, dan jangan lupa follow IG gue ini. Nah, IG gue di sini nih. Nah, IG follow juga ya dia di Instagram ya. Jangan lupa bertanya suatu kalau ada saudara, teman-teman kalian, adik-adik kelas kalian yang udah terjumus atau udah gabung di mungkin sekarang ya nggak tahu masih ada, nggak tahu mungkin masih banyak, tapi katanya kemarin udah ditangkap, udah ada yang ditangkap gitu, kayak kesannya udah ada bukti banget gitu. Kayaknya cukup kali sekian ya video dari gue dan teman gue ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Kami akhir undur diri, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih guys udah nonton video saya. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Goodbye. Thanks for watching. Bye bye. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe.